好美的极光。 Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin tentunya di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini yang sangat panas ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita sang penerus Tangshan. Siapa lagi kalau bukan Yahoo dan Tang Wutong. Dan tentunya dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 18. Yang mana pada Solen 2 episode 18 ini menceritakan Yahoo yang menuju ujung kutub utara benua Douluo untuk mencari cincin roh keduanya di tempat yang sangat beku. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu pakai kaki kalian. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Saat bel pulang berbunyi, terlihat semua murid begitu senang karena tandanya besok adalah liburan akhir tahun akademi. Namun di sini Yahoo dan Wang Dong dipanggil oleh Guru Zhou Yi karena beliau ingin menanyakan sesuatu. Sementara Xiao Xiao mengucapkan salam perpisahan kepada kedua sahabatnya tersebut. Guru Zhou pun bertanya kepada Yahoo apakah dia mempunyai masalah dengan cincin keduanya. Namun Yahoo menjawab bahwa kemungkinan dirinya tak ada masalah dengan cincin keduanya. Dan karena mereka berdua adalah ketua dan wakil kelas, maka di sini Guru Zhou meminta agar mereka bisa kembali ke akademi lebih cepat setelah mereka selesai liburan. Setelah itu, sebelum mereka berpisah, di sini Wang Dong dan Yahoo ini pun sedikit jalan-jalan di pinggir danau Dewa Laut. Saat melewati danau Dewa Laut, di sini Wang Dong bertanya-tanya entah kapan dirinya bisa masuk ke situ dan menjadi murid halaman dalam akademi. Namun di sini Yahoo mengejek entah orang seperti Wang Dong bisa lulus atau tidak saat mengikuti ujian menjadi murid halaman dalam. Mendengar itu Wang Dong terlihat sebel karena Yahoo yang bahkan tak mempunyai cincin kedua pun berani mengejeknya. Di sini Wang Dong pun bertanya apakah Departemen Pemandu Roh sudah membantu Yahoo sehingga tadi dia berkata kepada Guru Zhou Yi bahwa dia tak mempunyai masalah dengan cincin roh keduanya. Yahoo pun membenarkan hal tersebut dan beralasan itu semua karena sekarang dirinya adalah murid inti dari Departemen Pemandu Roh. Namun bukan karena Departemen Pemandu Roh Yahoo bisa tenang, melainkan karena bantuan Tianmeng yang harus dia rahasiakan dari semua orang. Yang mana Tianmeng ingin mengajak Yahoo kembali ke kampung halaman Tianmeng karena cincin roh kedua Yahoo juga harus beratribut es. Dan Yahoo pun harus pergi sendiri tanpa seorang pun ke tempat paling utara di benua Douluo ini. Di sini Wang Dong terlihat sedih karena tak bisa menemani Yahoo mencari cincin roh keduanya karena dia ingin pulang dan berlatih di rumah. Dengan cepat pun Yahoo bertanya apakah Wang Dong ini tak rela berpisah dengan Yahoo. Namun seketika Wang Dong terlihat ngambek dan tak mau mengakui semua itu. Hari pun berganti dan Yahoo ini mengantarkan Wang Dong ke stasiun. Namun terlihat wajah Wang Dong ini mencerminkan jika dirinya memang tak rela berpisah dengan Yahoo ini. Wang Dong pun hanya bisa menatap wajah ganteng Yahoo yang tak terasa sudah 1 tahun mereka ini. Tak lama kemudian bis datang dan Wang Dong berusaha cepat menaiki angkutan tersebut. Namun masih saja terlihat wajah sedih Wang Dong yang tak rela berpisah dari Yahoo ini. Dan di sini Wang Dong juga berpesan bahwa seperti permintaan Guru Zhou, mereka berdua harus cepat kembali ke akademi. Dan meskipun dengan berat hati, di sini Wang Dong tetap harus pergi untuk pulang ke rumahnya. Terlihat Yahoo pun meskipun tak banyak bicara, namun dia hanya bisa melambaikan tangannya dan terlihat air mata yang sudah mengembung di matanya. Sedangkan di dalam bis, akhirnya air mata Wang Dong ini pun tumpah karena perpisahan tersebut. Sementara Yahoo pun perlahan mulai berjalan meninggalkan akademi. Dan dia berjanji akan memberikan kejutan yang besar kepada semua seniornya setelah dia kembali dari perjalanannya ini. Bahkan dia bertekad agar orang-orang yang semula meremehkannya menjadi tak meremehkannya lagi. Di sini dengan naik kereta, Yahoo pun terus berjalan ke arah utara seperti arahan Tianmeng sebelumnya. Bahkan di jalan, Yahoo tak segan membantu orang yang sedang mancing menggunakan mata spiritualnya. Siang dan malam Yahoo pun berjalan dan setelah melewati hutan, akhirnya Yahoo berhasil melihat gunung bersalju.
Dan karena dirinya sudah berjalan ke utara selama 5 hari 5 malam, akhirnya dia pun memutuskan untuk bermalam di pinggir hutan tersebut. Baru keesokan harinya, Yoho akan meneruskan masuk ke dalam gunung salju. Dan karena hutan tersebut tepat bersebelahan dengan gunung salju, membuat suhu di tempat itu menjadi rendah. Yang mana Yoho langsung mengambil ranting pohon untuk dia bakar dan menghangatkan tubuhnya. Di sini Yoho membuka pita dan bertanya kepada Tianmeng, kenapa Yoho bisa bertemu dengan Tianmeng di hutan Jingdou waktu itu. Padahal katanya rumah Tianmeng ini berada di ujung utara benua Douluo. Di sini Tianmeng pun berkata bahwa dia akan menceritakan semua kisahnya kepada Yuhao. Karena selama dia berada di lautan spiritual Yuhao, Tianmeng semakin yakin jika Yuhao adalah manusia yang bisa dipercaya. Tianmeng pun memberitahu jika awalnya dia adalah binatang roh ulat sutra biasa yang lahir di ujung utara. Meskipun dia dilahirkan dengan membawa atribut mental dan atribut es, namun kekuatan bertarung Tianmeng ini sangat terbatas karena bentuk tubuhnya. Dan bahkan dia punya musuh alam, yaitu kalajengking giok es. Yang mana hal itu membuat Tianmeng sulit berkultivasi selama 10.000 tahun. Mendengar itu, Yoho baru sadar kenapa roh pelindung keduanya juga harus beratribut es. Karena selama setahun bersama, dia baru tahu jika Tianmeng ini beratribut mental sekaligus beratribut es. Namun saat Tianmeng berusia 13 tahun, dirinya dikejar oleh sekelompok kalajengking es, yang mana saat Tianmeng kabur malah dirinya masuk ke dalam lubang es. Tapi di situ Tianmeng merasa beruntung karena berkat bencana yang menimpanya tersebut, dia malah mendapatkan banyak hal baik. Karena dia menemukan sumber kekuatan es yang mana sangat berguna untuk makhluk beratribut es. Dan kemudian dia memakannya serta menyerap semua bubuknya saat dia tertidur selama beberapa tahun di gua Xuanbing ini dan berhasil menjadi monster roh 10.000 tahun. Setelah itu pagi sudah menjelang dan Yoho kini sudah bersiap untuk meneruskan perjalanannya. Dan di sini perlahan dirinya memasuki gunung es tersebut. Tianmeng pun memberitahu jika pola emas di tubuh Tianmeng tersebut melambangkan jika kekuatan ulat sutra es sudah mencapai 100.000 tahun. Sedangkan Tianmeng ini adalah ulat es pertama yang bisa mencapai tingkat 100.000 tahun. Karena udara semakin dingin, di sini Yoho pun langsung memasangkan alat-alat agar tubuhnya tetap hangat. Tianmeng pun kembali menceritakan jika dirinya pernah ditangkap oleh monster roh berusia 100.000 tahun. Namun dia tak diam saja dan mengubah auranya untuk memancing monster roh berusia 100.000 tahun lain untuk datang ke hutan Jingdou agar mereka saling membunuh, kemudian bisa Tianmeng gunakan untuk melarikan diri. Namun Tianmeng malah terjebak dalam tubuh monster berusia 100.000 tahun dan dia langsung menyerap kekuatan langit dan bumi di dalamnya. Pada saat itu Tianmeng pun hampir mati, namun untungnya dia berhasil mengeluarkan cincin emas ke-10. Yang mana itu membuat Tianmeng menjadi monster roh 1 juta tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu, dia menamai dirinya sebagai Tianmeng Bing. Kemudian menggunakan kekuatan terobosan untuk menyembunyikan auranya dan lari dari tempat itu. Dan Tianmeng berpikir untuk menjadi cincin jiwa ilahi saja, yang mana kemudian dia dipertemukan dengan Yoho yang mempunyai atribut spiritual juga. Dan di sini Tianmeng meminta agar kelak Yoho membalaskan dendamnya setelah mereka menjadi kuat. Yoho pun mau melakukan hal tersebut karena dia bisa sampai ke titik ini juga berkat bantuan Tianmeng ini. Semakin Yoho berjalan maju pun, di sini suhu juga semakin rendah. Bahkan sepatu seluncur yang dia pakai pun terus membeku dan tak bisa dipakai. Di sini Yoho membuka peta lagi dan bertanya kepada Tianmeng kemana dia harus berjalan. Namun anehnya, di sini Tianmeng menjawab bahwa dirinya tak mengenali tempat tersebut. Dan jelas saja dong, di sini Yoho ini terkejut karena dia sudah berjalan selama 8 hari mengikuti arahan Tianmeng ini dan sampai di tempat tersebut. Namun Tianmeng meminta Yoho tak panik dan meminta dia mengikuti arahnya untuk segera menemukan apa yang mereka cari. Yoho pun segera meminta Tianmeng memberitahu arah jalannya, namun Tianmeng meminta Yoho membuka bajunya karena dia ingin mempersiapkan sesuatu untuk Yoho. Yoho yang mendengar itu pun terkejut karena dirinya bisa mati kedinginan jika membuka bajunya di tempat itu. Namun dengan cepat Tianmeng keluar dari tubuh Yoho dan membuka bajunya, kemudian dia memberikan sisiknya sedikit untuk dijadikan baju penghangat bagi Yoho. Yang mana baju itu tak hanya bisa menghangatkan Yoho, namun juga bisa menyembunyikan aura mereka berdua. Setelah memakai itu, di sini Yoho merasa memang udara terasa tak dingin sedikit pun. Namun tetap saja dia merasa jika bentuknya sedikit aneh. Namun dengan cepat Tianmeng meminta agar Yoho segera pergi ke daerah inti di ujung utara. Dan di sini Tianmeng meminta agar mulai sekarang Yoho mendengar perkataan Tianmeng ini. Karena jika tidak, jangankan mendapatkan cincin roh, bahkan nyawa Yoho pun bisa terancam.
Dengan penuh kehati-hatian, di sini Yoho pun terus berjalan ke arah yang Tianmeng inginkan. Di sini Yoho menyadari jika tempat itu adalah wilayah inti dari tempat di ujung utara tersebut, yang mana Yoho berpikir jika tempat itu sepertinya tidak berbahaya seperti perkataan Tianmeng. Saat sibuk melihat-lihat, di sini Tianmeng langsung menyuruh Yoho untuk segera bersembunyi di balik batu dan tak bergerak apapun yang terjadi. Terlihat di situ tempat bergetar hebat karena ada sesuatu yang sedang datang. Bahkan terlihat gunung es yang sangat besar pun runtuh begitu saja. Willy, sebenarnya apa sih yang terjadi? Terlihat di sini terjadi longsoran es yang begitu besar, dan samar-samar Yoho melihat sebuah kaki yang sangat besar. Dan ternyata di sini Yoho melihat jika yang barusan lewat adalah Raja Iblis Titan Salju, salah satu dari 3 kaisar tertinggi di ujung utara ini. Namun untungnya dia tak menyadari keberadaan Yoho karena kekuatan spiritual yang dikeluarkan Tianmeng barusan. Di sini Tianmeng memberitahu jika ketiga kaisar itu adalah gadis salju es, kaisar kalajengking giok es, dan Raja Iblis Titan Salju barusan yang dikenal sebagai 3 raja tertinggi di ujung kutub utara, yang mana mereka ini memiliki darah keturunan dari Dewa Es. Dan Master Raja Titan Es tadi menempati peringkat ketiga di dalam 3 raja langit di utara ini, yang mana kemampuannya sudah melebihi usia 200.000 tahun. Menyadari jika peringkat ketiganya saja sudah berusia 200.000 tahun, Yoho berpikir jika kedua lainnya pasti lebih mengerikan. Dan Yoho terlihat takut dengan semua perkataan Tianmeng ini. Yoho pun dengan cepat bertanya kapan Tianmeng akan memberikan cincin roh kedua dan roh pelindung kedua untuk Yoho ini. Namun Tianmeng menjawab jika tujuan mereka datang kali ini adalah untuk memburu peringkat kedua di antara 3 raja yang disebutkan tadi. Yang mana jelas saja hal itu membuat Yoho semakin kaget mendengarnya. Karena berarti target mereka adalah Raja Kalajengking Bingbi. Namun Tianmeng terus menyemangati agar Yoho terus melangkah ke depan dengan berani. Yoho pun terus berjalan melewati cuaca yang semakin ekstrim ini dengan menggunakan alat pendorong roh yang sudah bisa digunakan lagi. Karena merasa lelah, Yoho pun berniat mendirikan tenda untuk istirahat. Namun Tianmeng melarangnya karena itu akan membuat perhatian monster roh terkuat di tempat itu. Yoho yang mencoba memakan bekal yang dia bawa pun terlihat kesulitan karena apapun yang dia keluarkan akan menjadi es seketika. Bahkan saat Yoho berusaha minum pun terlihat air di kantongnya ini sudah membeku. Yang mana akhirnya Yoho terpaksa memakan tumpukan es di tempat itu untuk menghilangkan dahakanya tersebut. Namun di sini Yoho langsung terpana karena melihat aurora di langit itu yang terlihat begitu indah. Saat sudah hampir sampai, di sini Tianmeng memberitahu jika di depan Yoho ada rumah es yang tersembunyi di tumpukan salju, yang mana itu adalah tempat yang Tianmeng tinggalkan sewaktu dulu. Tianmeng pun meminta Yoho masuk ke situ dan menyalakan lilin untuk menghangatkan badannya. Karena setelah itu Tianmeng harus mengambil sesuatu dari tubuh Yoho. Dengan cepat pun Tianmeng dan Yoho langsung melakukan rencana mereka tersebut. Di sini Tianmeng melepaskan pola-pola emasnya dan kemudian mencoba memancing target mereka. Sementara dia menjaga aura Yoho agar tetap tersembunyi di rumah es tersebut. Dan pada Solen 2 episode 19, Yoho akan berusaha keras untuk menyerap Raja Kalajengking Bingbi menjadi cincin roh keduanya, yang mana hal tersebut begitu menyiksa Yoho. Dan itulah guys, alur cerita Solen 2 episode 18 ini. Dari sini kita bisa belajar ya, meskipun kita nggak berbakat dalam suatu bidang, namun saat kita mau bekerja keras, pasti kita akan mencapai keinginan kita. Dan seperti apa kuatnya Raja Kalajengking Giok Es yang akan menjadi cincin roh kedua Yoho ini, kita tunggu saja di Solen 2 episode 19 minggu depan. Akhir kata, jangan pantang menyerah menghadapi hari, dan see you next episode.